أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العزيز العليم عدد كل حرف كتب ويكتب أبد الآبدين ودهر الداهرين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اهدنا وفقنا إلى صراطك المستقيم وعافنا وفنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم ارزقنا الإخلاص في طلب العلم ونشر والعمل به وفي جميع طاعات والعبادات اللهم اغننا بالعلم وزينا بالحلم وكرم بالتقوى وجمعنا بالعافية وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Amma ba'du, semoga Allah Subhanahu wa taala dengan barakah Sayyidina Muhammad anugerahkan kepada kita sekeluarga anak zuriat hingga hari kiamat, ridhanya, rahmatnya, cintanya, keampunannya. Semoga Allah tetapkan dan terus tambahkan keimanan, keyakinan, pengenalan, kecintaan dan ketunduk patuhan kepada Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Halaman 40 hikam yang ke-49. La tatruki zikra, janganlah meninggalkan oleh engkau wahai hamba akan zikir kepada Allah. Li'adami hudurika ma'allah fihi, dikarenakan engkau belum hadirlah hati bersama Allah di waktu zikir itu. Jangan menjadi alasan. Walaupun hati belum hadir, tetap berzikir lidah. Fa inna ghaflataka an wujudi zikrihi asyaddu min ghaflatika bi wujudi zikrihi. Karena lalainya engkau daripada adanya zikir kepada Allah, ya lidah itu lebih bersangatan lagi tercelanya daripada lalainya engkau pada ada biwujudi zikri, pada adanya zikir kepada Allah. Tetap berzikir kepada Allah, lazimi zikir kepada Allah, walaupun hanya baru lidah yang berzikir, walaupun hati belum lagi. Fa'asa ayyarfa'aka, semoga Allah akan mengangkat derajat engkau min zikri ma'wujudi ghaflah anil maula ila zikri ma'wujudil yaqazah, dari zikir berserta adanya kelalaian dari Allah kepada zikir bersama adanya ingat kepada Allah. Wa min zikri ma'wujudi yaqazatin ila zikri ma'wujudi hudurin. Itu yang pertama tadi. Yang kedua, semoga Allah tinggikan lagi nanti daripada zikir bersama adanya ingat kepada zikir bersama adanya hudur hati. Yang kedua situ. Wa min zikri mawjudi hudur ila zikri mawjudi gaibah amma siwal mazkur. Yang ketiga, Allah tinggikan lagi nanti derajat zikir itu daripada zikir bersama adanya hadir hati kepada Allah, bersama adanya ghaibah amma siwal mazkur. Ya, ini fana
kecuali hanya Allah aja lagi nak ada. Wa ma zalika 'ala Allahi bi'aziz, dan yang demikian itu atas Allah tidaklah sulit. Sampai di situ. Semoga Allah anugerahkan kepada kita, Allah jadikan kita menjadi ahli zikir kepada Allah. Jadi ada banyak zikir, ada ahli zikir. Ada yang sedikit zikir, ada yang lupa lalu. Kita berharap mudahan menjadi ahli zikir. Banyak zikir itu bagus sudah tak? Tapi yang bagus lagi ahli zikir. Maka orang ahli zikir ini senantiasa setiap waktu, setiap keadaan zikir kepada Allah. Orang-orang yang menjadi wali itu sampai kepada ahli zikir sudah tak? Tidak ada lagi hatinya kecuali Allah yang diingatnya. Pun kada sampai ke sana, kada jadi wali lagi masih ada. Orang itu disebut wali kenapa? Karena kada berlupaan lagi kepada Allah. Jadi yang pertama, ada orang yang tidak zikir kepada Allah, lidahnya tidak berzikir, hatinya kada zikir. Yang kedua, ada, jadi yang pertama itu jahat tak terjalan itu. Yang kedua, lidahnya berzikir tapi hatinya kada zikir. Ini lebih baik daripada yang pertama tadi, lidah kada berzikir, hati kada berzikir. Nah, jadi ujar sidin tadi, walaupun hati engkau belum berzikir, hanya lidah engkau yang berzikir, tetap aja berzikir, terus berzikir. Karena mudahan Allah menolong kepada lidah dan hati berzikir. Yang ketiga, lidahnya berzikir, hatinya berzikir. Ini yang sempurna ini. Di waktu kita mengamalkan zikir-zikir yang dicontohkan Rasulullah, nah, ya kan zikir itu dengan hati, dengan paham, itu yang bagus tak? Subhanallah, Maha Suci Allah pakai hati. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Ya kah hati itu paham apa yang diucapkan lidah. Allahu Akbar, Allah Maha Besar, la ilaha illallah, tidak ada Tuhan yang disembah kecuali hanya Allah. Banyak lagi macam-macam zikir itu. Kita sholat, ya kah? Nah, apa yang kita baca waktu sholat itu kita paham, mengerti. Kadang lidahnya berzikir, ya kah kitanya sholat, tapi hatinya karena mana berjalan. Ya, cuman ini bagus bang sudah mau lidah berzikir, walaupun hatinya ke mana. Nah, yang keempat, ada lidahnya diam, tetapi hatinya nang berzikir. Ada ini zikir hati ngarannya, atau zikir tafakur namanya. Ini bagus juga, ya kan? Zikir tafakur. Ada kalanya mengingat sifat-sifat kesempurnaan Allah, ya kan? Misalnya sifat 20 itu nah dipahami pakai hati. Satu demi satu sifat 20 itu dipahami. Itu zikir atau nilainya tak? Atau Asmaul Husna itu nah dipahami artinya, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Qudus, bisa. Cuma kita nang nyaman tuh sifat 20 itu zaman dulu tak.
Yang pertama itu mengingat kebesaran sifat-sifat Allah. Yang kedua, mengingat ya diri kita, alam semesta ini ciptaan Allah, perbuatan Allah, pengaturan Allah, wahdatul af'al, tauhidul af'al. Bisa juga syuhudul af'al, mengingat perbuatan Allah. Ya kan? Apa yang kita lihat, kita dengar, kita rasa, ini Allah yang menjadinya, Allah yang menciptanya, Allah yang mengaturnya. Yang ketiga, ada kalanya kita mengingat rahmat Allah, nikmat Allah, kebaikan Allah. Syuhudun nikmah katanya. Lidahnya berdiam aja tak. Jadi apa keistimewaan zikrullah? Jadi paham aja karena zikrullah ini ya kan, arti zikrullah tadi ada kalanya lidah dan hati, ada kalanya hati aja. Zikrullah maksudnya tak. Maka keistimewaan zikrullah ini sangatlah banyak, baik disebutkan di dalam Al-Quran atau di dalam hadis-hadis Nabi. Bahkan sebenarnya inti ya kah, inti rukun iman dan rukun Islam itu adalah zikrullah. Rukun Islam misal, rukun Islam apa? Yang pertama, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya kah, mengingat Allah, Allah Tuhan, Nabi Muhammad Rasul. Yang kedua, salat. Inti salat itu zikrullah. Aqimis shalah li zikri. Salat, apa lagi? Puasa. Maksud puasa itu supaya ingat Allah Ta'ala juga. Zakat supaya zikir kepada Allah juga, bahwa harta ini adalah dari Allah. Allah menyuruh untuk membagi-baginya, ya kan, ingatkanlah. Dan kau membagi itu pertolongan Allah juga. Haji, maksud haji itu zikrullah, wa atimul hajja lillah. Ya kan? Semua itu maksud inti daripada rukun Islam, iman itu zikrullah. Rukun iman yang pertama, beriman kepada Allah, mengingat Allah wala. Rukun iman yang kedua, beriman bahwa Allah ada menciptakan malaikatnya, ya kan, malaikat Allah. Iman yang ketiga, iman dengan kitab Allah. Nah gitu, ya kan, ingat Allah wala. Yang keempat, ingat bahwa di antara hamba-hamba Allah ini, manusia ada yang bermakam Nabi Allah, Rasul Allah. Nah, ingat Allah wala. Yang kelima, hari kiamat. Beriman yakin bahwasanya Allah, ya Allah ulang wala, Allah lah yang akan menciptakan kiamat dan akan membalas amal-amal hamba. Yang keenam, nah sudah yang keenam ini, beriman yakin bahwa apapun yang terjadi di diri kita di alam semesta ini adalah qada dan qadar Allah. Nah, ingat Allah wala. Apa keistimewaan zikrullah? Yang pertama, di waktu kita zikrullah itu menjunjung perintah Allah dan Rasulullah. Firman Allah, uzkurullaha zikran katsira. Zikirlah kepada Allah akan zikir yang banyak. Ya kan?
Jadi kita disuruh zikir banyak tak, jangan sedikit tak. فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم. Dalam Al-Quran, apabila kalian selesai sudah melaksanakan salat, maka zikirlah kepada Allah berdiri, berduduk dan atas lembung kalian. Ya kan? Di dalam segala keadaan, berdiri, berduduk, berbaring. Ya kan? Ini ya nang zikir, nang orang berzikir nang berdiri rajin. Ada orang berzikir dalilnya ya ini berdiri. Wahabi bingung kata. Padahal menuruti Yahudi, zikir ini bagi segala keadaan. Siang, malam, di lautan, di daratan, waktu di dalam kampung, waktu bepergian, selalu zikir. Ya kan? Baik dengan dalam keadaan sempurna, keadaan bersuci menghadap kiblat, atau kada tetap berzikir disuruh. Waktu sehat, waktu garing, waktu sugih, waktu pakir berzikir. Waktu junub, kada junub, wudu kada wudu. Asalkan jangan dalam WC. Kalau dalam WC zikir juga tetap kepada Allah, tapi hati aja, lidah jangan. Ada hadis Nabi, uzkurullaha hatta yaquluna majnun. Zikirlah kepada Allah sehingga mereka berkata engkau itu majnun, orang gila. Ya kan? Mun kita la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, itu biasa aja nih tuh. Ada gilaan, coba nang berdiri nang bertandik nih tuh, ya kan? Nang hamok nih tuh, padahal orang gilaan kada. Nabi nyuruh zikirlah kepada Allah sehingga mereka itu berkata engkau itu orang nang majnun, orang nang gila. Orang munafik nang padahal orang gila, atau Wahabi padahal Wahabi gilaan tak. Begoyang ya kan, berzikir begoyang boleh aja. Itu diriwayatkan bahwasanya sahabat-sahabat itu berzikirlah seperti, mereka itu berzikir seperti pohon korma yang ditiup angin. Nah ya kan, itu dalil kita Ahlus Sunnah wal Jamaah ta. Nang zikir nang begoyang-goyang berdiri macam-macam Menjikir biasanya ini kada gila deh tapi nang hamok misalnya ya kan. Lalu dipadahkan Wahabi gila lagi atau orang-orang yang munafik. Kalau zaman Nabi itu munafik tak? Orang-orang munafik madahkan orang yang ahli zikir, kegilaan. Iya kah? Jadi zikir ini kada bersyarat, kada berukun, asal bujur bacaannya aja. Yang kedua, orang yang berzikir itu dipuji Allah. Allazina yazkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa ala junubikum. Dipuji Allah malah. Allah memuji kepada orang-orang yang zikir kepadanya, berdiri, berduduk, dan waktu berbaring. Tetap zikir kita tak. Yang ketiga, zikir adalah ibadah yang paling akbar. Firman Allah, wala zikrullahi akbar. Ada Allah dalam Al-Quran. Dan sungguh zikir kepada Allah itulah akbar, yang paling besar daripada segala ibadah. Yang keempat,
Orang yang zikir kepada Allah, Allah pun berzikir kepadanya juga. Firman Allah, fazkuruni azkurukum. Zikirlah kalian kepada aku akan zikir kepada kalian. Bila kita menyebut Allah, Allah menyebut kita. Kita mengganang Allah, Allah mengganang kita. Jadi Imam Sabit Al-Bunani, beliau berkata kepada murid-murid beliau, aku tahu kapan Allah zikir kepada aku. Jadi ujar murid, hebatnya Bang Pian guru, melihat Tuhan gak Pian? Kata beliau, apabila aku zikir kepada Allah, aku yakin Allah zikir kepada aku. Ya kan, fazkuruni azkurukum dalilnya. Jadi waktu kita terzikir, ternyata kita dizikir Allah juga tak? Disebut Allah juga. Ada riwayat lain, apabila zakaratuhu fi nafsi, apabila hamba itu zikir kepada aku di dalam dirinya, artinya hati aja pikirannya yang zikir, aku pun dengan zatku juga. Malaikat pun gak tahu juga. Apabila mereka berzikir di dalam berjamaah, maka mereka pun aku sebut juga di dalam jamaah malaikat. Ya, zikir berjamaah, zikir sendirian, tetap diperintah juga tak? Ada zikir keistimewaan zikir berjamaah ada juga tak? Yang kelima, Allah jadikanlah hati itu menjadi tenang tentram. Allazina amanu wa tatmainu qulubuhum bi zikrillah, ala bi zikrillah tatmainul qulub. Orang-orang yang beriman dan tenanglah, tentramlah, bahagialah hati mereka dengan zikrullah. Perhatian dengan zikrullah, hati menjadi tenang. Jadi tenang itu apabila kita ingat Allah. Ya kah, mahal kala? Tenang ini mahal nih. Ketenangan itu bukan banyaknya harta, bukan tingginya jabatan. Ya kah? Andai banyak harta itu tenang, orang yang sugih-sugih itu tenang, tapi buktinya kada ada menjamin juga kah hatinya tenang banyak harta. Berapa banyak orang yang susah, hatinya tetap tenang. Zikrullah, mengingat Allah. Kalau orang yang sakit, orang yang kesusahan, ingat Allah, ini dari Allah, ini kehendak Allah, ketentuan Allah, ridho, sabar. Ya kan? Mau tenang hati tak? Ingat kepada Allah, dari Allah. Yang keenam, orang yang zikrullah itulah orang yang beruntung. Wa zkurullaha la'allakum tuflihun, dan zikirlah kepada Allah, pasti kalian beruntung. Kalau dalam Al-Quran itu, kalau la'allakum itu asal mana la'allakum, mudahan kalian. Tapi kalau Allah Ta'ala kada pasti itu. Bila Al-Quran itu pasti. Yang ketujuh, hadis Nabi bilang, yang ketujuh, zikir kepada Allah itu adalah tanda keimanan kepada Allah. Orang itu beriman kepada Allah, maka dia zikir kepada Allah. Makin kuat imannya kepada Allah, makin banyak zikirnya tak. Bilanya keimanannya lemah juga zikirnya tak sedikit juga tak. Nah, jangan nih kalau kita menilai diri kita nih, bagaimana keimanan sudah kepada Allah.
Bagaimana ma'rifat keyakinan kepada Allah? Lihat aja sampai sejauh mana, sebanyak mana zikir kita lawan Allah Ta'ala. Sabda Nabi SAW, zikrullah alamul iman wa bara'atun minan nifaq. Zikir Allah, zikir kepada Allah itu tanda keimanan dan kelepasan daripada munafik. Yang ke-8, bahwa zikir Allah itu adalah benteng daripada syaitan, terutama zikir hati. Kalau kita beribadah, mengerjakan kebaikan atau menjauhi larangan, ingat ini Allah yang memerintah, aku kalau melaksanakan ini semata pertolongan Allah juga. Selamat kita daripada syaitan, dari ujub, ya kan, daripada riya, sum'ah, sombong. Sabda Nabi, sambungan hadis tadi, wahisnun minasyaitan, dan benteng yang kokoh daripada syaitan. Sabda Nabi, inna syaitan wadi'u khurutumihi ala qalbi ibni Adam, fa in zakarallah khanasa wa inna sya'il taqama qalbuh. Sesungguhnya syaitan itu meletakkanlah belalainya atas hati manusia. Apabila dia zikrullah, ingat Allah, maka berpalinglah syaitan. Dan apabila hati itu lupa, maka mencengkeramlah oleh syaitan hati manusia itu. Yang ke-9, zikrullah tanda cinta kepada Allah, ya kan? Jadi niat kita zikir baik lidah bagai hati, ya Allah ini tanda cinta ulun kepada Dia. Sabda Nabi SAW, alamatu hubbillah hubbi zikrillah. Alamat cinta Allah, cinta zikrullah. Wa alamatu bughdillah, bughdi zikrillah. Tanda marah kepada Allah, marah zikir kepada Allah. Mudah-mudahan Allah menolong, mudah-mudahan Allah beri taufik, hidayah banyak zikirnya. Yang ke-9, zikir kepada Allah ini adalah obat hati. Penyakit-penyakit hati itu apa? Penyakit hati? Ujub, merasa mampu diri, merasa sombong, merasa besar. Riya, menginginkan manusia mencintai, memuliakan, membesarkan. Sum'ah, menginginkan manusia memuji. Ya kan? Itu hilang apabila kita ingat Allah, zikir kepada Allah dengan hati. Ingat apa? Bahwa diri kita, apapun rahmat, nikmat, kebaikan yang ada di diri kita ini semata anugerah dari Allah. Ya kan? Itu sendirinya hilang penyakit-penyakit hati. Sabda Nabi SAW, zikrullah syifa'ul qulub. Bermula zikrullah adalah obat hati. Yang ke-11, zikrullah itu adalah pembersih hati. Sabda Nabi SAW, inna likulli syai'in saqalah wa anna saqalatal qalbi zikrullah. Sesungguhnya segala sesuatu itu ada pembersihnya, dan pembersih hati itu adalah zikrullah. Makanya orang yang menjalani jalan mengenal Allah itu kada boleh tidak harus zikir kepada Allah.
ya kan, supaya hatinya bersih. Yang ke-11, ya kan? Yang ke-12, sepaling meninggikan derajat di sisi Allah. Orang yang menghendaki tinggi derajatnya di sisi Allah, maka amalkan zikrullah. Rasulullah ditanya, ayu a'zam darajah, ya Rasulullah, apa juga sepaling besar derajat di sisi Allah? Maka sabda Nabi, az-zakirun Allah, orang-orang yang zikir kepada Allah. Yang ke-13, orang yang zikir itu adalah orang yang hidup di sisi Allah. Orang yang kada zikir itu mati di sisi Allah. Ya. Sabda Nabi, masalul ladzi yazkuru rabbah wal ladzi la yazkurullah misal hayy wal mait. Perumpamaan orang yang zikir kepada Allah dan orang yang tidak zikir itu perumpamaan orang yang hidup dan mati. Orang yang kada zikir kepada Allah itu orang mati. Orang yang zikir itulah yang hidup di sisi Allah. Yang ke-14, orang yang zikir kepada Allah itulah orang yang mensyukuri nikmat Allah, ya kan, mensyukuri diri, ruh, jasad, kehidupan, kesehatan, mata penglihatan, telinga pendengaran, banyak lagi nikmat Allah. Sabda Nabi, firman Allah, yaqulullah ya bana adam innaka iza zakaratani syakaratani wa iza nasaitani kafaratani. Allah berfirman, wahai manusia, apabila engkau zikir kepada aku, maka sesungguhnya engkau bersyukur kepada aku atas segala nikmatku. Dan apabila engkau tidak berzikir, maka sesungguhnya engkau tidak bersyukur kepada aku. Yang ke-15, bersama Allah. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaqulullah azza wa jalla, ana ma'a abdi ma zakarani wa taharakat syafatahu. Sabda Nabi, firman Allah, aku bersama hambaku selama hambaku dia zikir kepada aku dan bergeraklah dua lidahnya berzikir kepada aku. Yang ke-16, diampuni dosa. Setiap satu zikir itu penghapus dosa 10, ya kan? Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, asbaha wa amsa wa lisanuka ratabun bi zikrillah tusbihu wa tumsi wa laysa 'alaika khati'ah. Di waktu pagi dan sore dan lidah engkau basahlah dengan zikrullah, maka di waktu pagi dan sore itu tidak ada lagi atas engkau dosa. Ke tadi 18. Amal yang paling baik, amal yang paling bersih, dan amal yang paling meninggikan derajat di sisi Allah. Ya kan? Yang ke-19, zikir itu lebih baik daripada berinfak emas dan perak. Cuma ini bukan maksud karena aku berzikir aja lagi.
Pada orang sugih pelit salah kana ta. Ini kesemewaannya nih keseimbangan zikir. Lebih baik daripada berinfak emas dan perak. Yang ke-19 lebih baik daripada jihad sabilillah. Yang berperang melawan orang kafir. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ala unabbiukum bi khairi a'malikum wa azkaha inda malikikum wa arfa'iha inda fi darajatikum wa khairun lakum min infaqiz zahabi wal warqa wa khairun lakum min an tulqa adukum fatadribu anaqikum wa yadribu anaqikum. Qalu bala qala zikrullah. Sabda Nabi, hendakkah aku beritahu kepada kalian dengan sepaling baik amal kalian, sepaling bersih amal kalian di sisi Allah, dan yang paling tingginya, yang paling meninggikannya di dalam derajat kalian di sisi Allah, dan dia lebih baik daripada berimpak emas dan perak, dan lebih baik daripada kalian bertemu musuh maka kalian menebas leher mereka, atau kalian ditebas leher, ya atau leher kalian yang ditebas. Sabilillah artinya. Lalu sabda Nabi, inggih ya Rasulullah. Maka sabda Nabi, zikrullah. La sabda Nabi, la sayatahassar ahlul jannah ila ala sa'atin marat bihim walam yazkurullah ta'ala. Tidaklah ada ahli surga itu merasa kerugian kecuali atas waktu yang lalulah atas mereka dan mereka itu tidak berzikir kepada Allah. Itu yang paling merasa rugi karena orang di surga kaganangan keingatan melihat catatan amal di waktu itu kosong kada berzikir kepada Allah. Mudahan Allah menolong, memberi taufik, hidayah, ya kah? Antara dua ini nah, lidah zikir, atau lidah zikir ini nang zikir nang dicontohkan Nabi. Atau nah jakah waktu zikir lidah tadi itu dengan hati, ya kah? Atau dengan hati aja tapi lidahnya kada berzikir. Ya ini tafakur tadi. Ada kalanya mengingat perbuatan Allah, ya kah syuhudul af'al ngarannya bahasanya. Ada kalanya syuhudun nikmah, memandang nikmat kebaikan Allah, mengingat dia menyurang ada. Atau ada kalanya mengingat sifat-sifat kebesaran Allah. Nah walhasil keistimewaan zikrullah itu sangat besar, sangat banyak, ya kah? Keistimewaannya, kemuliaannya tahu sudah kita dari Al-Quran, dari hadis Nabi. Pada hakikatnya, ya pada hakikatnya Allah memerintah zikir kepadanya, kepada hamba supaya zikir kepadanya. Siapa yang berzikir kepada Allah pada hakikatnya siapa yang ditolong Allah. Bila orang tu ditolong Allah berzikir, mau tu berzikir baik lidah baik hati. Bilanya Allah kada menolong kada kawa, ya biar tahu keistimewaannya, kemuliaannya. Yang ada lupa aja Allah Ta'ala, ya kan? Nah maka di sini kita banyak-banyak berdoa, ya kan? Di antaranya pesan Nabi kepada Sayyidina Mu'az, ini disebut musalsal mahabbah, ya kan? Hadis musalsal cinta. Wahai Mu'az, aku sayang, aku cinta kepada engkau. Maka aku berpesan, bacalah doa setelah sholat.
Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Ya, kemudian Sayyidina Mu'adz menyampaikan pulang lawan tabi'in, sampaikah kita tak ada tak musasal mahabbah ngarannya. Ya kah, dan musasal doa tadi. Allahumma a'inni ala zikrika, ya Allah tolong ulun untuk mengingat pian. Pada hakikat ulun kada ya kah tidak akan zikir kepada pian, kada kawa mengingat pian kecuali pian juga menolong. Wa syukrika, dan tolongi ulun untuk bersyukur kepada pian. Wa husni ibadatika, dan bagus kehambaan kepada pian. Ya kan? Jadi berdoa atau bahasa kita aja kah, ya Allah pian memerintah kepada ulun untuk zikir kepada pian. Ulun kada zikir kepada pian kecuali pian juga menolong. Ya Allah tolong ulun supaya mengingat pian, selalu lidah zikir kepada pian. Berdoa. Ya kan? Yang kedua usaha ikhtiar kita paksa. Itu aja lagi seperti minta. Paksa. Kalau nang zikir hati, ya kah, lidahnya kada berzikir, cuma hati mengingat Allah. Terutama hati ini, ya kah, jadi mengingat Allah, balasannya adalah memandang Allah di dalam surga. Ya kah? Kalau kita zikir lidah, misal la ilaha illallah, la ilaha, hatinya kada paham, kada mengerti, lidah aja lah, itu dapat pahala surga. Tapi manakala kita la ilaha illallah pakai hati, ya kan, itu balasannya adalah memandang, selain masuk surga, memandang zat Allah. Atau kita lidahnya diam aja, tapi hati mengingat Allah, bisa mengingat perbuatannya, atau mengingat rahmatnya, ya kah? Atau mengingat ini semua kehendak Allah, ketentuan Allah, pengaturan Allah, atau mengingat sifat-sifat kebesaran Allah. Nah itu kena balasannya adalah memandang zat Allah. Semoga Allah memberi taufik hidayah kepada kita. Allah jadikan kita menjadi ahli zikir. Semoga Allah meridai, merahmati, mencintai kita sekeluarga. Berkat Nabi, berkat surah Fatihah ila hadrati Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam.